Ada yang mengatakan bahwa ada obat ajaib dapat membuat kekuatan otak mencapai 100% efektivitas. Otak yang normal bisa menjadi otak yang paling kuat. Memungkinkan untuk menghitung jumlah rambut manusia secara cepat. Dapat mengingat setiap kata dalam buku teks. Hanya menonton film seni bela diri akan dapat mempelajari semua trik. Tidak ada keputusasaan, tidak ada penundaan. Semua energi negatif hilang. Buddhist Miracle Drug hanya bekerja dengan orang yang tidak berguna. Benar, itu dia. Eddie, seorang penulis setengah baya yang tidak berguna. Yang tidak bisa menulis sesuatu yang layak. Hari ini ketika berkeliaran di jalan, dia bertemu dengan saudara laki-laki mantan istrinya. Ia mengatakan bahwa dia bekerja sebagai penasihat di laboratorium yang membuat obat ajaib. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pil transparan. Ini adalah obat baru yang kami teliti dan buat, sangat kuat. $800 Amerika Serikat untuk satu tablet. Tapi dia memberikannya secara gratis. Eddie mengambilnya. Mengapa ia tidak menerimanya ketika itu gratis? Dia tidak tahu bahwa lawannya membawanya ke dalam kecanduan. Sesampainya di rumah, Eddie tidak bisa menahan rasa penasarannya. Minum obat. Dan menelannya. Wanita ini menyuruhnya untuk membayar sewa. Secara agresif membuat orang takut, sepertinya tidak pernah berhenti berbicara. Tapi Eddie sakit kepala. Tepat pada saat ini obat mulai bekerja. Otaknya mulai berfungsi dengan kecepatan penuh. Seluruh dunia terlihat jelas. Dapat melihat detail wanita itu. Bahkan makhluk kecil juga bisa melihat dengan jelas. Kemudian mata Eddie bersinar, dengan percaya diri berbicara dengan wanita itu. Saya tahu Anda memiliki masalah dengan tesis, kan? Gadis itu dengan penasaran berkata. Bagaimana Anda tahu saya sedang menulis esai? Eddie berkata, saya melihat buku Magistrates kuno di saku Anda. Dengan melihat sudut buku, dia ingat 12 tahun yang lalu. Dia sudah pernah membacanya. Kemudian dia segera mengingat seluruh isi buku itu. Dia mulai mengajar gadis itu untuk menulis esai. Dengan pengetahuan yang tiba-tiba muncul di benaknya, sikap gadis itu terhadapnya segera berubah. Wajahnya lebih lembut, membawa senyum. Dengan kekuatan otak supernya, ia bahkan menulis di tempat tidur. Eddie pulang. Melihat ruangan yang kacau, ada semangat membersihkan. Mencuci piring, mengosongkan sampah, dan membersihkan kembali peralatan rumah tangga. Sangat cepat mengubah rumah seperti tempat pembuangan sampah menjadi rumah yang bersih. Dia mulai menulis novel. Sial, Eddie, seperti air mancur. Tidak, seperti tsunami. Tapi keesokan harinya, ketika dia bangun, obatnya sudah habis. Eddie kembali ke status semula. Dengan sedikit malas, dia memberikan naskah yang ditulis kemarin kepada penerbit. Setelah selesai membacanya, penerbit terkejut. Banyak panggilan telepon memintanya untuk terus menulis. Tapi apa yang harus dilakukan selanjutnya? Dia membutuhkan obat ajaib itu. Eddie pergi ke rumah saudara mantan istrinya. Dia mengetahuinya dengan kaget. Kakak iparnya sudah meninggal. Eddie ketakutan setengah mati. Dia melihat ke kamar yang berantakan. Tiba-tiba teringat, pelakunya pasti datang karena obat ajaib. Tidak tahu apakah ada yang tersisa. Eddie mencari ke setiap sudut. Nasib sekali lagi menyelamatkannya, membantunya menemukan sekantong penuh pil. Sejak mengambil obat ajaib, otak Eddie bekerja pada kapasitas 100% per hari. 4 hari untuk menyelesaikan menulis novel. 3 hari untuk menyelesaikan pelajaran piano. Datang ke kasino, lalu menangkan ribuan dolar. Hanya mendengarkan rekaman itu juga bisa belajar bahasa asing. Menggoda gadis selalu berhasil. Sejak itu, dia melangkah ke puncak hidupnya. Dimanapun dia berada, dia adalah fokusnya. Sayangnya, dia bersalah pada sekelompok orang. Dia masih bisa mengalahkan mereka dengan gerakan seni bela diri seperti Bruce Lee. Hidup Eddie naik seperti roket. Dia segera memasuki grup elit. Tapi dia tidak punya banyak uang. Jika ingin cepat mendapatkan banyak uang, Anda harus melakukan bisnis keuangan. Jadi dia meminjam $10.000. Setelah itu, kuasai saham dalam sekejap. Di pasar di mana harga saham terus turun dan tidak ada yang bisa menghasilkan uang. Tapi dia bisa mendapat banyak uang. 1 minggu mendapatkan $200 Amerika Serikat. Mantan pacar yang mencampakkannya juga mengejarnya kembali. Tetapi ketika Anda melangkah ke puncak hidup Anda juga harus membayar harganya. Eddie mulai berjalan dalam tidur dan menjadi linglung. Dia tahu bahwa itu adalah akibat dari obat psikoaktif. Tapi dia tidak mau berhenti.
Perlu lebih banyak minum untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Sampai hari ini, dia mengetahui bahwa obatnya sudah habis. Dia menyadari otaknya pada dasarnya tidak berguna. Dia tidak bisa melihat angka apapun. Dia melihat nomor kontak saudara laki-laki mantan istrinya. Pergi untuk menemukan pembeli terakhir. Untuk melihat apakah ada yang tersisa. Panggilan telepon pertama memberitahu dia bahwa orang yang dicarinya sakit. Panggilan telepon kedua, memberitahu dia bahwa yang dia cari sekarat. Panggilan telepon ketiga, memberitahu dia bahwa yang dia cari telah meninggal. Dia membuat 10 panggilan telepon. 3 orang meninggal, dan yang lainnya juga sekarat. Hanya untuk panggilan terakhir, bel berbunyi tepat di dekatnya. Ternyata ada yang membeli obat dengan niat untuk mencuri obatnya. Eddie cepat-cepat lari. Sangat sulit untuk menjatuhkannya. Eddie baru saja menemukan mantan istrinya. Dia tidak lagi cantik seperti dulu. Sama-sama jelek dan kotor. Ternyata dia juga dihancurkan oleh ramuan ajaib kakaknya. Efek samping dari obat ini terlalu mengerikan. Sebagian besar orang yang meminumnya meninggal. Mantan istri minum sangat sedikit, dan dia berhenti lebih awal. Jadi bisa melanjutkan hidupnya. Eddie putus asa karena dia minum obat itu sangat banyak. Mantan istrinya juga berkata, obat ini hanya bisa ditarik perlahan, berhenti tiba-tiba juga akan membuatnya mati. Obat Eddie hanya tersisa 1. Sayangnya, dia ditangkap oleh rentenir. Ia berusaha melawannya dan pilnya juga dirampok. Benar-benar berakhir. Eddie ingat bahwa dia bahkan menyembunyikan sekantong kecil obat di rumah kekasihnya. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menemukan pacarnya. Menceritakan semuanya padanya. Pacarnya tidak tega melihatnya kesakitan. Memutuskan untuk membantunya mendapatkan obatnya. Tetapi dalam perjalanan kembali, perampok itu muncul lagi. Dia mulai mengikutinya. Dia turun dari mobil untuk berlari, pria itu dengan panik mengejarnya lagi. Dia meminta bantuan kedua pria ini. Keduanya berniat mengusir orang jahat itu. Siapa yang mengira dia mengeluarkan pisaunya dan menikam keduanya sampai mati. Gadis itu terus melarikan diri. Tapi dia tersudut. Dia sangat bingung, jadi dia menelepon Eddie. Saat ini, Eddie menyuruhnya minum obat. Gadis itu benar-benar tidak mau meminumnya. Tetapi melihat bahwa si pembunuh perlahan-lahan akan menemukannya. Dia tidak punya pilihan. Gadis itu dalam krisis dan minum obat. Perubahan mendadak. Matanya berubah cerah dan percaya diri. Penglihatannya mulai memindai senjata. Gunting pria yang memangkas pohon. Tongkat baseball orang di jalan. Melihat sepatu skate dari kejauhan. Dia mengunci targetnya. Kemudian mulai berlari seperti orang gila. Pembunuh yang melihatnya segera mengejar dengan panik. Tapi gadis yang memakai sepatu hak tinggi. Bergerak begitu lancar sehingga si pembunuh tidak bisa mengikuti. Akhirnya dia berlari ke tengah ice skating. Pembunuhnya baru saja mengeluarkan pisau. Dia tiba-tiba mengambil bayi. Bunuh si pembunuh dengan sepatu luncur es. Lalu dia melarikan diri. Dia membawa pulang obat dan menyelamatkan nyawa pacarnya. Jadi Eddie, yang sepertinya sekarat, kembali ke masa jayanya. Dia terus bersinar. Demi keamanan, dia menyewa 2 pengawal untuk menemani. Dia bahkan meminta penjahit untuk menambahkan tas di dalamnya untuk menyembunyikan obatnya. Dia menemukan hotel mewahnya dirampok. Tentunya musuh datang untuk mencuri obatnya. Dia segera membeli sistem anti pencurian kelas atas. Pintu baja tebal, kamera di mana-mana. Tapi meski begitu, masih banyak pencuri, menatapnya seperti harimau lapar. That lone shark is still looking for his medicine day by day. There were arangets spies beside him. Suatu ketika dia melepas bajunya, pengacara yang paling dia percayai telah mencuri obatnya. Sampai dia tahu, tidak ada lagi pil yang tersisa. Eddie ada di rumah. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ini adalah bos penagih hutang. Dia pergi untuk mencuri obat. Pintu anti pencurian juga terbelah olehnya. Eddie ditangkap. Tidak ada lagi perlawanan. Lintah darat menarik suntikan. Menyuntikkan obat ke dalam aliran darahnya. Dia mengatakan ini membuat efektivitas obat lebih tinggi. 2 gangster lain menemukan brankas dan memotongnya untuk membukanya. Pada saat mereka tidak memperhatikan, Eddie menyembunyikan pisau di belakang. Setelah beberapa saat, rentenir mengeluarkan alat penyiksaan. Akan menerapkannya pada Eddie. Tiba-tiba Eddie menusuknya. Eddie jatuh ke tanah, menggunakan seluruh kekuatannya. Dia pikir dia akan mati. Siapa yang mengira darah peminjam mengalir ke arahnya? Tapi ada obat dalam darah, Anda bisa menebak apa yang dia lakukan.
Tunggu sampai dua lainnya datang. Eddie masih terbaring di tanah, tetapi tidak takut. Sekarang dia memiliki kekuatan ramuan ajaib. Dia tiba-tiba melompat, melepaskan suntikan dari mulutnya. Kemudian melukai mata seorang pria. Kemudian bergulat dengan yang lain. Mengambil keuntungan dari orang buta yang lemah, menipu dia untuk menembak kaki tangannya. Pada akhirnya, dia membunuh orang itu. Eddie dengan tangan berlumuran darah, bangkit lagi. Dia menyuap orang yang datang untuk membunuhnya. Dia membunuh pengacara yang mencuri obatnya, dan dapatkan obatnya kembali. Lalu dia pergi ke laboratorium, untuk para peneliti membuat kembali obat itu. Akhirnya 1 tahun kemudian, Eddie is currently running for US President. Bos yang dulunya bos Eddie, sekarang menyanjung dia sebagai balasannya. Namun, dia masih berbalik. Mengatakan bahwa, saya tahu Anda minum obat. Saya telah menghancurkan laboratorium pembuatan obat Anda. Di masa depan Anda harus melayani saya. Tapi Eddie menjawab, maaf, saya sudah berhenti. Otak besar saya sekarang benar-benar telah sempurna. Saya tidak akan kecanduan obat ini lagi. Namun, tidak selalu 100% dapat dicapai. Bos tidak percaya. Eddie mengatakan bahwa kecelakaan mobil akan terjadi dalam waktu dekat. Memang benar ada kecelakaan di pinggir jalan seperti yang dia katakan. Eddie menekankan tangannya ke dadanya. Langsung merasakan penyakit jantungnya. Ini